saudara dikasihi Tuhan. Saudara pernah merasakan orang berburuk sangka dengan saudara? Bagaimana rasanya? Pasti mengecewakan. Kadang-kadang sangat menyakitkan. Itu sebabnya kita tidak boleh berprasangka buruk kepada orang. Jangan berburuk sangka. Karena banyak sekali hal yang sebetulnya kita tidak tahu. Sayangnya kita sering sekali sok tahu. Di dalam Ibrani 3:12 dikatakan, waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat. Yang berburuk sangka itu yang hatinya jahat. Yang berprasangka buruk terhadap orang lain itu sejajar dengan orang yang jahat hatinya. Dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Di dalam kitab Kejadian, kita mengenal kisah tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Sebelum dijual dia dianiaya. Namun pada akhirnya Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir, dan Yusuflah yang menyelamatkan keluarganya, termasuk saudara-saudaranya yang sudah pernah mengkhianati dia, yang sudah pernah menganiaya dia, dan yang sudah pernah menjual dia ke Mesir. Tetapi pada waktu itu ayahnya Yakub masih ada, sehingga saudara-saudaranya itu tidak terlalu khawatir. Kekhawatiran saudara-saudaranya mulai muncul ketika ayahnya meninggal. Karena apa? Mereka berpikir, sekarang ayah, sang penengah di antara kami sudah tidak ada. Mungkin ini waktunya, sebentar lagi Yusuf akan balas dendam kepada kami. Itulah yang ada dalam pikirannya. Saya tidak tahu berapa lama mereka larut dalam pikiran itu. Dan saya bisa membayangkan bagaimana pikiran prasangka buruk itu sudah menyita waktu, tenaga, sukacita, dan juga damai sejahtera hati mereka. Bahkan mereka mungkin tidak bisa berbuat banyak hal hanya gara-gara di dalam ketakutan oleh karena prasangka buruk mereka. Jadi saudara lihat, prasangka buruk membuat kita kehilangan damai sejahtera. Prasangka buruk membuat kita tidak lagi produktif karena kita tidak bisa melakukan aktivitas kita. Prasangka buruk bahkan membuat kita sakit karena kita tidak bisa menjaga hati. Pada kitab Amsal berkata, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Kalau tidak dijaga, maka akan timbul berbagai macam penyakit. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yusuf? Kejadian 50 ayat 20-21. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Kamu memang berprasangka buruk. Tapi Allah telah merekakan untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataan. Saudara, luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali. Kenapa Yusuf bisa sedemikian dewasa dan penuh hikmat menanggapi orang yang berprasangka buruk? Orang yang tidak berprasangka buruk terhadap saudara karena dia memakaikan pikiran Kristus. Orang yang tidak mau berprasangka buruk terhadap kita, yang mungkin benar-benar melakukan sesuatu ataupun merencanakan sesuatu, adalah karena dia sudah memakaikan pikiran Kristus. Sebaliknya, saudaraku, orang yang terus berprasangka buruk, satu, dia belum berdamai dengan dirinya sendiri. Dia belum berdamai dengan dirinya sendiri. Dia masih berjuang dengan dirinya. Dia gak yakin tentang dirinya. Dia kehilangan identitas tentang dirinya. Dia gak pede tentang dirinya. Sehingga selalu bahkan orang lain yang dikhawatirkan. Sebetulnya dialah yang perlu kita khawatirkan. Yang kedua, dia belum pulih dari luka-luka, dari pengalaman masa lalu. Yusuf sudah pulih, saudaraku.
Dia tidak jadikan pengalaman masa lalu dia diperlakukan saudaranya dengan sedemikian keji itu lalu membekas sampai 30 tahun. Enggak, dia tahu itu merugikan bagi dia. Dan yang ketiga, tentu saja itu tandanya kita belum memakaikan pikiran Kristus. Ingat, kita semuanya perlu waktu untuk belajar. Oleh sebab itu ketika kita melihat kekurangan orang lain, berilah dia waktu untuk belajar. Itu yang dilakukan oleh Yusuf. Yusuf tahu saudara-saudaranya itu bukan orang yang sempurna. Dan Yusuf tidak mengatakan kamu tidak salah. Yusuf mengatakan kamu salah. But it is okay. Kamu perlu waktu untuk belajar. Yang kedua, di balik kekurangan akan selalu kita menemukan kelebihan-kelebihan orang lain dan fokuslah kepada kelebihannya sementara bantu dia untuk keluar dari kekurangannya. Jangan langsung berprasangka buruk dengan membuat judgment. Dia memang sengaja begitu. Dia memang jahat. Dia memang begini begitu. Tidak. Banyak sekali kebaikan yang sudah dilakukan. Mungkin saja engkau lupa. Dan yang ketiga adalah dalam segala hal, bukankah firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jangan langsung berprasangka buruk kalau ada sesuatu yang terjadi yang tidak seperti saudara inginkan. Jangan-jangan Tuhan sedang melatih saudara. Jangan-jangan Tuhan sedang membentuk saudara untuk semakin peka, bahkan semakin dewasa dalam menyikapi berbagai macam keadaan. Kita tidak akan mampu mengasihi seseorang selama pikiran kita penuh dengan prasangka buruk. Yusuf nggak bisa mampu mengasihi saudara-saudaranya kalau dia berprasangka buruk. Dulu aku dijual, jangan-jangan sesudah ini banyak hartaku, aku akan dirampok. Tidak. Yusuf berkata, kamu dan seisi rumahmu dan anak-anakmu, keturunanmu semuanya, aku beri makan. Ini orang yang hatinya sudah pulih. Hal yang sama terjadi pada nenek moyang Yusuf, yaitu Esau. Kejadian 33 ayat 1-17. Maksud saya saudara bapaknya Yusuf. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, maksudnya mendapatkan Yakub, ayahnya Yusuf. Didekapnya dia, dipeluknya lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Tadi Yakub takut sekali, aku akan dihabisi sama Esau. Tapi apa yang terjadi? Esau melakukan sebaliknya. Karena apa? Dia sangat mengasihi saudaranya itu. Karena apa? Dia memakaikan pikiran Kristus. Karena apa? Dia sudah dipulihkan. Ayo saudaraku, jangan menjadi orang yang penuh prasangka buruk. Karena itu akan membuat engkau terpuruk. Tuhan Yesus menolong saudara.